peraturan di Saudi Arabia sekarang super ketat. Jangan sampai nanti ada yang tidak memegang visa haji tapi nekat untuk melakukan perjalanan ke Makkah, itu nanti akan berhadapan dengan petugas. Sebagai ilustrasi ya, para pemirsa, saya hanya keluar dari hotel di Zamzam kemarin, itu langsung dijemput oleh polisi di situ, Pak, ini kalau tidak punya visa haji tidak bisa masuk di haram. Saya tidak pernah melihat tanah haram di Masjid Haram itu kosong, sehingga orang bebas mencium Ka'bah. Kenapa? Mencium Hajar Aswad. Itu hanya satu salat fardu, itu hanya satu baris ya, satu saf. Kenapa nggak bisa masuk? Even itu adalah warga Saudi sendiri. Kenapa? Karena begitu ketatnya pemeriksaan. Tasrifnya itu luar biasa. Nah karena itu saya menghimbau kepada warga masyarakat bangsa Indonesia agar hati-hati, jangan sampai tergiur dengan pujukan-pujukan, ada yang menjanjikan, dan itu dendanya ada. Kalau itu nanti ditangkap, itu peraturan yang saya baca kemarin itu didenda dengan setara 400 juta rupiah, dan kemudian juga dipenjara atau 10 tahun tidak akan pernah bisa diizinkan untuk masuk di tanah suci. Nah ini jangan sampai terjadi. Yang terakhir sebagai pengantar saya adalah terutama yang berangkat pertama ini save energinya. Jadi energinya itu di saving ya, jangan sampai nanti mengumbar energinya, pokoknya dipaksakan diri untuk melakukan arba'in walaupun kurang sehat. Akhirnya nanti pada hari hanya tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Jadi saya minta pada kloter pertama ini jangan memaksakan dirinya untuk sampai begadang, mengaji dan seterusnya. Tetap kita beribadah, tapi pada saat yang bersamaan ukur kesehatan kita juga. Jangan sampai nanti boros energi di sunat tetapi habis waktu untuk melakukan kewajiban. Jangan mengedepankan sunat daripada yang wajib. Nah inilah harapan kami semuanya, dan sekali lagi terima kasih kepada media baik yang ada di sini maupun rekan-rekan media yang ada di Tanah Suci sekarang. Dan mungkin kali inilah paling banyak media yang kami libatkan, karena bagi kami media adalah partner yang sejati untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan dari tambahan nanti bisa ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pembelian nusuk ya, dam di negerinya. Saya bilang kami akan konsultasi dulu dengan majelis ulama, karena kami pemerintah tidak berhak menentukan urusan fikih. Walaupun kami juga sedikit tahu ya, tetapi ada orang, ada pihak, ada institusi yang berhak untuk memberikan fatwa. Pemerintah tidak memberikan fatwa tentang sah atau tidak sahnya suatu ibadah, tapi itu domainnya majelis ulama. Nah, kami sudah menyampaikan juga kepada majelis ulama secara lisan ya, maupun juga pertanyaan secara tertulis kepada sejumlah ormas-ormas Islam, ulama-ulama kita. Di situ masih dua pendapat. Sebagian yang mengizinkan karena itu ada ilatnya, ada karinahnya, dan ada maqasid syariahnya, ada banyak pertimbangan yang memungkinkan kita untuk melakukan penyembelihan dam di sini. Tetapi sebagian ulama kita masih sangat hati-hati untuk menetapkan hukum, dan sampai hari ini juga kami masih menanti fatwa majelis ulama tentang kebolehan kita untuk menyembelih di tanah air. Tetapi di negara-negara lain ya, sebagian Mesir juga sudah melakukan. Saya juga ketemu kemarin di Madinah ketua majelis fatwa Mesir. Ya, saya katakan boleh nggak kami menyembelih di tanah air? Ya, tergantung negaranya katanya. Kalau di Mesir ya belum dibuka secara umum, tapi sudah ada yang melakukan. Tergantung negaranya. Kalau di Indonesia tidak rasakan ada kepentingan mendesak, ada alasan yang khas, itu fikih bisa mengaturnya. Kan ini kan menyangkut masalah fikih ya kan. Saya juga nanya langsung ke Menteri Agama Jordania, juga alasannya sama ya. Nah, tetapi Turki dan juga sebagian negara itu sudah melakukan. Dan ormas-ormas kita di Indonesia ini juga ada ormas Islam juga yang membolehkan, ada juga yang belum memberikan kepastian. Dalam waktu singkat ini kami akan meminta fatwa majelis ulama secara tegas, boleh tidaknya tahun ini, tetapi
kami juga akan menyerahkan kepada teman-teman, terutama kepada para petugas untuk melakukan studi juga ya. Kalau ingin melakukan penyembelihan di sini, ada juga kaulnya, ada pendapatnya yang bolehkan, dan juga ada negara yang melakukannya. Nah, jadi kita untuk pendapat formalnya kami menunggu fatwa Majelis Ulama. Kalau hewan kurban saya kira lebih mudah ya, karena orangnya ada di Mekah, tentu bisa juga berkurban dengan berkorbannya di Indonesia. Tetapi yang jadi masalah ini adalah damnya. Sesuatu yang harus dilakukan untuk menyempurnakan haji itu dengan menyembelih seekor kambing ya misalnya, dan itu apakah bisa disembelih di tanah air atau harus disembelih di Mekah. Nah, pertimbangan Saudi Arabia juga kemarin waktu kami berdiskusi, sebetulnya Saudi Arabia itu juga memberikan dukungan, bahkan itu bisa meringankan bebannya Saudi Arabia ya, karena bukan lagi Saudi Arabia nanti akan mengalengkan, mengirimkan ke tempat-tempat yang akan dituju, kemudian juga melakukan pembersihan, menyembelihkan fasilitas penyembelihan. Jadi kosnya ternyata banyak, maka itu pihak Saudi Arabia itu juga tidak keberatan kalau ada negara-negara seperti Indonesia, 1/5 jamaah hajinya di dunia ini ada di Indonesia, mau melakukan penyembelihan damnya di tanah air. Tetapi jawabannya nanti kita tunggu fatwa Majelis Ulama. Saya kira gitu. Cukup ya? Jemaah Indonesia itu ada sekitar 773 orang. Sehingga waktu itu saya sempat diajak bicara lah oleh Menteri Haji yang juga bekas Menteri Kesehatan, jadi teman lama saya, dan juga Menteri Kesehatan Saudi. Mereka intinya menghimbau agar kalau bisa kesehatan jemaah Indonesia itu ditingkatkan. Karena kalau kematiannya tinggi, ini akan berdampak negatif ke pengetatan syarat-syarat jemaah haji Indonesia berikutnya, dan juga harga dari premi asuransi yang harus dibayar oleh jamaah haji Indonesia berikutnya. Jadi kalau kita tidak benar-benar menjaga status kesehatan, kesakitan dan kematian masyarakat Indonesia, nanti berdampak negatif ke jemaah haji berikutnya. Nah, alhamdulillah kita melakukan perbaikan-perbaikan dengan Kementerian Agama sehingga di 2024 itu turun drastis dari 773 ke 461. Ya. Penurunan ini disebabkan karena ada perubahan cek kesehatannya, prosesnya dilakukan lebih awal, ada pengetatan juga dari cek kesehatannya, dan juga dari proses pendampingannya.